Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunanihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nari wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menggunakan kesempatan ini dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan sehingga menambah pundi-pundi pahala yang mana kita akan butuhkan nanti di hari akhirat kelak. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kegigihan, perjuangan, tumpah darah beliau di dalam membawa agama Islam sehingga bisa sampai ke hati-hati kita, bisa sampai ke akal-akal kita, dan bisa sampai ke sholat kita dan ibadah kita. Kemudian di Jumat yang berkah ini tidak lupa khatib mewasiatkan untuk diri pribadi dan juga jamaah yang hadir semua di sini agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba dia akan rajin sholat kalau dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dia akan menjauhi maksiat kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia hilang ketakwaan dari dirinya, hilang takut dari hatinya, maka semua akan diterobos, perintah akan ditinggalkan dan larangan akan dijalankan. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat kita kali ini adalah Islam adalah agama pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Artinya dan demikianlah kalian wahai umat muslim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang adil, sebagai umat yang seimbang. Agar apa? Litakunu syuhada, agar menjadi saksi untuk orang-orang yang menyimpang, agar menjadi saksi untuk orang-orang yang berlebihan, agar menjadi saksi untuk orang-orang yang malas nanti di hari akhirat. Maka begitulah Islam. Maka Islam datang sebagai penengah antara si kaya dan si miskin, menjadi penengah antara pemangku kedudukan dan rakyat jelata, dan Islam menjadi penengah antara suami dan istri, dan penengah antara raja dan rakyatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Islam bersifat pertengahan di dalam masalah ketuhanan di antara agama-agama di luar Islam. Kita ketahui bahwasannya keadaan manusia di dunia ini dalam permasalahan ketuhanan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka ngotot bahwasanya tidak ada Tuhan yang menciptakan mereka dan menganggap bahwasanya manusia dan hewan atau semua yang ada di dunia ini tidak lain tercipta karena kejadian alam semata. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dunia sebagai hamparan sehingga kita bisa tinggal di dalamnya, dan menjadikan langit sebagai peneduh, sebagai penaung kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air dari langit. Kemudian kelompok yang kedua, di sisi lain ada manusia yang mereka percaya Tuhan.
Akan tetapi konsep ketuhanannya kebablasan, yaitu mereka membuat Tuhan dengan berbilang, menjadikan Tuhan dengan bilangan yang banyak, sehingga mereka capek dan kewalahan sendiri untuk melayani Tuhan mereka. Bahkan kita ketahui bersama bahwasannya sebelum datangnya Islam, Ka'bah yang sangat suci, yang sangat sakral, itu dikelilingi oleh 360 patung, 360 berhala yang merupakan Tuhan-Tuhannya orang Arab dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum kayuhibbullah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan, syarikat-syarikat tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang sebagai penengah di antara kedua konsep ketuhanan yang cacat ini. Maka di dalam Islam menetapkan Tuhan, Islam mempercayai Tuhan, dan ketika Islam menetapkan Tuhan, Islam menjadikan Tuhan hanya satu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah Allah itu satu, Allahus samad. Allah lah satu-satunya zat yang kita bersandar kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak berbilang, apalagi beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa Tuhan berbilang, sedangkan raja-raja mereka saja tidak akan rela jika ada raja lain selain dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam konsep ibadah. Ada agama-agama di luar Islam yang mewajibkan penganutnya untuk menjauhi dunia secara totalitas. Maka kita tidak asing dengan ajaran-ajaran agama lain yang melarang penganutnya untuk menikah, melarang penganutnya untuk bekerja mencari dunia, hanya ibadah saja. Bahkan melarang penganutnya untuk memakai baju yang bagus, hanya memakai baju-baju yang lusuh saja. Mereka hanya disuruh untuk beribadah, dan beribadah tanpa memandang dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "War-ruhbaniyatu ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim." Dan sungguhnya mereka melarang diri mereka untuk menikah, dan itu adalah akal-akalan mereka saja. Sungguhnya mereka tidak diperintahkan untuk itu. Dan di sisi lain ada agama yang terlalu bebas, bahkan pemeluknya tidak diberikan beban ibadah dalam sepekan kecuali hanya beberapa kali saja. Maka Islam datang menjadi penengah di antara dua pemahaman ini. Maka Islam memerintahkan agar kita giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat dan lain-lain. Namun di samping ibadah yang konsisten, Allah Subhanahu wa taala juga menghalalkan kepada kita menikah, menghalalkan kepada kita bekerja, mencari dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita, bahkan menganjurkan kita untuk berpakaian dengan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang tidak lusuh, tidak usang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk kita agar menjadi kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah." Dan carilah ridho Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai negeri akhirat. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, namun jangan lupa peranmu terhadap dunia. Namun jangan lupa bagianmu terhadap dunia. Jangan lupa keadaanmu di dunia. Engkau butuh makan, engkau butuh pakaian yang layak, engkau butuh uang. Maka carilah harta dunia, namun seimbangkan dengan ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam permasalahan persyariatan, ya. Maka agama-agama di luar Islam memukul rata kewajiban umatnya dalam beribadah tanpa memandang status dan usia. Maka ada agama-agama yang sudah mewajibkan ritual keagamaannya pada anak-anak, padahal usia mereka masih belia, usia mereka masih kecil. Bahkan anak-anak itu pun belum mengerti apa yang sedang ia lakukan. Di sisi lain ada agama yang tidak menentukan secara jelas sejak usia kapan pemeluknya harus beribadah, harus melakukan peribadatan kepada Tuhannya. Maka kebanyakan mereka akhirnya tidak beribadah, dan mereka mengatakan, saya ibadahnya nanti saja kalau sudah disapa oleh Tuhan, sudah mendapatkan hidayah dari Tuhan. Maka Islam bersifat pertengahan, sangat berbeda dengan agama-agama lain. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anak-anak yang belum balik dan orang-orang yang sudah mencapai usia balik. Anak yang belum mencapai usia balik,
maka dia tidak dibebankan dengan beban syariat dan dosanya tidak dicatat sebagai dosa dan tidak ditanggungkan kepada dirinya sampai dia berusia balik. Ketika dia berusia balik, maka di situ baru diperintahkan syariat. Dia diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa dan lainnya, dan dosanya pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas, sangat gamblang, berbeda dengan agama-agama di luar Islam. Begitu juga wanita dan pria. Maka di agama selain Islam, pria dan wanita tidak dibedakan saat beribadah. Mereka beribadah bersampingan tanpa adanya pembeda dan pembatas. Bahkan di agama lain, wanita bisa satu mimbar, bisa satu podium dengan laki-laki, dan ini adalah sangat memicu syahwat dan memicu kecemburuan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada pria untuk ke masjid saat beribadah dan menjadikan masjid adalah tempat yang utama bagi laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Maka salat jamaah itu lebih afdal, lebih utama 27 derajat daripada kita sholat sendirian. Dan sebaliknya, para wanita di dalam Islam dianjurkan untuk beribadah di rumah-rumah mereka. Islam menjadikan rumah-rumah sebagai tempat yang paling afdal dan tempat yang paling utama untuk wanita, untuk mukminat, untuk wanita yang beragama muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya para wanita mukminah, hendaknya mereka berdiam di rumah-rumah mereka, wala tabarrujna, dan hendaknya dia tidak bergaya, tidak berperilaku sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah terdahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u nisa'akum al-masajida." Janganlah kita melarang istri-istri kita untuk ke masjid. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Akan tapi ketika wanita tersebut sholat di rumahnya, sholat di kamarnya, maka itu lebih afdal daripada masjid. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara tempat peribadatan orang laki-laki dan tempat peribadatan kaum wanita. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabiah, sahabat perempuan, ya. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sholatuki fi dariki khairun laki." Salatmu wahai sahabat, ya, yang wanita ini, salatmu wahai wanita, fi dariki, di rumahmu, khairun laki, ini lebih afdal, lebih utama, lebih berpahala, min sholatika fi masjidi qaumika, daripada engkau salat di musalla desamu, daripada engkau salat di masjid kampungmu. Maka demikianlah, karena Islam sangat bersifat pertengahan. Islam bersifat adil, memporsikan sesuatu pada porsinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga sangat adil dalam pembagian porsi ibadah antara wanita dan pria. Begitu pula dalam masalah haid atau datang bulan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama di dalam mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Beliau, ya, para ulama mengatakan bahwasannya dulu orang-orang Yahudi menganggap wanita yang haid, wanita yang datang bulan adalah wanita yang najis secara lahir dan batin. Oleh karena itu, ketika ada wanita di antara mereka yang haid, maka mereka, ya, menyuruh wanita itu keluar dari rumah mereka. Mereka berfaham bahwasannya di pemahaman mereka, pemahaman Yahudi, bahwasannya semua yang disentuh, semua yang diduduki, semua yang ditiduri oleh wanita tersebut, ya, wanita yang haid, maka akan menjadi najis pula. Daripada mereka mencuci perabot mereka, mereka mencuci sofa dan ranjang mereka, maka mereka mengeluarkan wanita-wanita mereka yang sedang haid. Karena menurut pemahaman Yahudi, wanita yang haid adalah najis secara lahir dan batin. Dan sebaliknya, ada agama-agama yang menganggap bahwasannya wanita yang haid adalah wanita yang normal dan wanita yang suci. Maka mereka membiarkan wanita-wanita untuk beribadah, menyembah Tuhannya yang mereka sucikan, padahal dia dalam keadaan haid, padahal mereka dalam keadaan tidak suci. Maka Islam datang sebagai penengah di antara kedua agama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Maka sahabatmu bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW tentang haid, ya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu gangguan, ya, suatu halangan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka
tinggalkanlah istri ketika haid. Maksudnya jangan berhubungan. Wala taqrabuhunna hatta yathur, dan janganlah engkau mendatangi mereka, menggauli mereka sampai mereka suci. Maka dalam Islam ketika wanita datang bulan, maka yang najis hanya statusnya dan kemaluannya saja. Islam tidak menjadikan tubuhnya menjadi najis sebagaimana pemahaman Yahudi. Sehingga kita tetap bisa berinteraksi dengan istri-istri kita, sehingga kita masih bisa bermuamalah, ya, bersenda gurau dengan anak dan gadis-gadis kita. Dan ketika wanita datang bulan, Allah Subhanahu wa taala memberikan libur salat dan penundaan puasa kepada wanita itu, karena Allah Subhanahu wa taala faham keadaan tubuh wanita yang sedang haid sedang tidak normal, dan Allah Subhanahu wa taala faham bahwasannya perasaan wanita yang tidak haid pun sedang tidak normal dan tidak enak. Maka inilah Islam, inilah agama yang kita yakini sekarang, agama yang kita peluk, betapa adil dan bersifat pertengahannya dalam segala hal, dari konsep ketuhanan sampai urusan najis pun Islam berlaku pertengahan dan adil untuk pemeluknya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini maka kembali khatib mengingatkan untuk diri pribadi dan juga jamaah yang hadir untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi orang yang soleh. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang takut, sehingga kita tidak berani untuk melanggar perintah-perintah Tuhan kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita bahas di khutbah yang pertama, bahwasannya Islam adalah agama yang adil, agama yang bersifat pertengahan antara agama yang ekstrim dan agama yang terlalu bebas. Maka ini semua yang kita dengar di khutbah kita pertama yang tadi, ya, agar menambah keimanan kita kepada agama kita, agar menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memantapkan keimanan kita bahwasannya Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang paling ideal, dan Islam adalah agama yang paling sempurna yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan sesungguhnya sifat pertengahan Islam masih sangat banyak untuk dibahas. Namun kita cukupkan di pertemuan yang singkat ini dengan beberapa saja, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umurina wa saddid khutahum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.